Oke, nah memang begitu ya. Kalau kita sudah membahas pengembangan, itu selalu ada tahap pengujian. Setiap tahapannya harus diuji. Jangan suka apa ini ya, kutu loncat. Jangan seperti kutu loncat. Nah, melakukan validasi ya, untuk apa? Validasi itu untuk memastikan. Oke. Memastikan bahwa sistem yang diusulkan adalah apa yang pengguna benar-benar inginkan. Oke, jadi setelah terbentuk nih tadi prototipe validasi kembali apakah benar prototipe inilah yang diinginkan oleh pengguna. Benar-benar beginilah modelnya yang mereka inginkan. Pastikan itu, ya. Nah, kalau ada kata memastikan berarti harus dikonfirmasi kepada seluruh pengguna. Jangan cuma one to person, ya. 1% untuk mewakili semua. Tidak boleh. Ya, memastikan kepada seluruh pengguna apakah betul inilah yang mereka inginkan. Oke. Nah, biasanya ada ketegangan-ketegangan yang akan kita hadapi ketika melakukan validasi kebutuhan. Ada tantangannya. Nah, ini nanti kalian rasakan sendiri pada saat mengerjakan proyek tugas satu secara berkelompok ya. Ya, memang seru itu kalau kita berkelompok. Banyak tantangannya. Nah, apa tantangannya ketika kita melakukan validasi kebutuhan? Biasanya terjadi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Gitu, Di. Pada saat kita memvalidasi, are you sure? Oh tidak, kayaknya perlu lagi ditambahkan ini. Tidak seperti itu mi lagi sekarang. Besok itu karena ganti mi pimpinannya lah, apanya lah, berubah kebutuhan. Gitu, Di. Nah, tantangan pertama. Kedua, kita harus memastikan betul-betul ada peran aktif oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Ya, pastikan itu bahwa mereka aktif memberikan masukan. Nah, nanti kalau bermitra, observasi bersama mitra, biasanya itu kalau orang di kantor-kantor, instansi, ya, direktur itu bukan cuma satu. Ya, ada wakil direktur. Bahkan direkturnya itu ada direktur bidang A, bidang B, bidang C. Semua punya kepentingan. Jadi bukan lagi cuma sekedar berbicara kebutuhan, tapi kepentingan. Ya, semua orang butuh, tapi penting enggak, gitu ya. Nah, hati-hati. Pastikan semua berperan aktif untuk memberikan masukan. Ya. Kemudian, menyelaraskan kebutuhan dengan tujuan bisnis yang mungkin berubah. Ya, tujuan bisnis ini bukan berarti jual beli ya. Tujuan bisnis ini artinya proses atau alur kerjanya sistem. Ya, yang kemungkinan bisa berubah-ubah. Beda pimpinan, beda lagi kebijakan, beda lagi alur sistem. Gitu, Di. Nah, menangani kebutuhan yang saling bertentangan. Nah, karena pemangkunya banyak kepentingan, ya, biasanya terjadi pertentangan. Ya, lain maunya sana, lain maunya sini, gitu. Nah, kemudian tantangannya yang berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan non-fungsional yang mungkin sulit diukur. Nah, kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan tambahan yang bisa saja bersumber dari eksternal, pihak eksternal. Nah, ini yang biasanya sulit diukur. Ya, karena sulitnya diukur, maka sulit juga dilakukan validasi. Oke, misal, berubah kebutuhan performa. Oh, berubah lagi kebutuhan teknologinya.
Ya, nah begitu. Oh, berubah lagi kebutuhan servisnya. Nah, inilah semua tantangan yang akan kita hadapi nanti pada saat melaksanakan pengerjaan proyek. Ya, melakukan validasi itu akan menimbulkan intrik, intrik perkelahian, ya. Nah, baik antara kita paradigma otak tak bersama mitra, paradigma otak tak bersama teman sekelompok tak, akhirnya terjadi krisis intrik. Nah, hati-hati. Di situ memang tantangannya kalau kita belajar kelompok, di bekerja sama dalam tim. Ya, oke. Bagaimana caranya untuk melakukan validasi ini? Ya, mencari pembenaran dalam kebutuhan itu bagaimana? Untuk mencari memastikan kebutuhan ini benar-benar yang betul diinginkan, bagaimana? Oke, ada satu tambahan. Lakukan uji. Ya, lakukan testing dengan cara user acceptance test. Ya. Nah, karena kalian tidak pernah belajar RPL, baiklah. Di RPL itu, di awal cerita mata kuliah ini, kan ada yang disebut dengan siklus hidup perangkat lunak, SDLC, Software Development Life Cycle, siklus hidup perangkat lunak. Nah, siklus hidup perangkat lunak itu mulai dari planning, specification, bla 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 bla, sampai masuk ke testing dan implementasi. Ya, jadi dua tahapan terakhir itu adalah pengujian. Gitu. Nah, pengujian itu sendiri ada dua tekniknya atau metodenya ada dua. Metode dasarnya pengujian itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan white box testing. Yang kedua, ada yang disebut dengan black box testing. Nah, ingat-ingat ya, siapa tahu nanti dapat dosennya RPL selanjutnya sudah paham. Di white box testing itu adalah melakukan pengujian terhadap logika. Oke? Apa? White box testing apa? Apa yang diuji? Logikanya Ibu, logika Logika, dari Bu. siswa Oke, itu. alur logika. Ya, jadi yang diuji itu adalah algoritmanya. Struktur algoritma itu white box testing. Nah, jadi ketika kita melakukan pengujian white box, yang diuji itu adalah back-end system. Apa yang terjadi di belakang sistem yang tidak kita lihat, yang pengguna tidak lihat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik black box testing. Black box ini menguji fungsional dari aplikasi. Oke, jadi fungsi-fungsi fungsional dari aplikasi. Apa model interaksi antara pengguna dengan aplikasi itu yang mau diuji. Jadi kalau tadi white box itu back end, maka kalau black box itu adalah front end. Apa yang tampil, maka itu yang diuji. Paham ya? Nah, di bawahnya black box, banyak strateginya, banyak teknik ujinya. Salah satu itulah yang disebut dengan acceptance test. Nah, apakah itu acceptance test? Acceptance test adalah pengujian yang dilakukan oleh pengguna. Oke? Paham ya? Jadi banyak pengujian, tapi bagaimana cara mengujinya? Siapa yang menguji? Berbeda-beda. Nah, acceptance test ini adalah pengujian yang hanya dilakukan oleh pengguna, khususnya adalah pengguna akhir. Jadi, pengguna real, gitu ya. Oke, nah
Acceptance test sendiri ini ada dua lagi caranya. Ya, ada dua lagi caranya. Ada yang disebut dengan beta test, ada yang disebut dengan alpha test. Beta test itu adalah pengujian yang dilakukan oleh user real. Ya, user sebenar-benarnya user. Itu beta test. Alpha test adalah pengujian yang dilakukan oleh pengembang aplikasi. Oke, jadi kita ini kalau mau melakukan pengujian kepada aplikasi, maka kita disebut dengan alpha test. Oke, paham ya? Nah, sekarang itu tadi user acceptance test dilakukan oleh pengguna akhir. Nah, toolsnya, alatnya apa? Alat ujinya apa? Alat ujinya yang paling simpel adalah menggunakan questionnaire. Oke? Nah, questionnaire sendiri kalian boleh googling. Ya, coba cari berapa jenis questionnaire. Silahkan googling. Berapa jenis questionnaire? Kalau ini Bu, ada yang secara terbuka, tertutup, terus ada juga campuran, ada versi ranking, sama semi terbuka Bu. Oke. Ibu ambil tiga pertama. Yang paling Hmm. sederhana. Terbuka, tertutup, campuran. Nah, kuesioner terbuka adalah kuesioner yang mengumpulkan informasi dari pengguna secara deskriptif. Oke, jadi bentuk kuesionernya adalah dalam bentuk esai. Pertanyaan dijawab. Jadi pengguna itu betul-betul bisa mengungkapkan apa kebutuhannya secara menyeluruh. Oke, itu terbuka. Tertutup, kuesioner dalam bentuk choice, pilihan. Bisa pilihan ganda, bisa. Oke, atau biasa true or false, ya, atau biasa kita lihat juga kuesioner yang baik sekali, baik, cukup, ya. Nah, itu tertutup. Jadi, kalau tertutup, ingat jawabannya dalam bentuk pilihan. Oke. Kemudian campuran. Kuesioner yang dicampur, baik tertutup dan juga terbuka. Jadi bentuknya ada soal, lalu jawabannya dipilih, lalu berikan alasannya. Nah, itu campuran. Oke, jadi terserah nanti pada saat melakukan observasi, kalau mau observasi awal kira-kira enaknya pakai kuesioner model apa? Terbuka, tertutup, atau campuran? Kira-kira kuesioner seperti apa yang kita mau gunakan untuk memvalidasi kebutuhan di awal ketika observasi? Apakah kuesioner terbuka, tertutupkah, atau campuran? Mana sebaiknya kita gunakan? Kalau dari saya pribadi sih Bu, bagusnya mungkin kita pakai yang terbuka. Jadi supaya bisa kita tahu kira-kira pendapat dari yang mengisi kuesioner itu seperti apa. Terus jawaban-jawabannya juga seperti apa. Jadi bisa kita gunakan untuk pengembangan aplikasinya Bu. Iya, betul. Ketika kita melakukan observasi di awal, sebaiknya kita menggunakan kuesioner secara terbuka. Ya, biasanya kuesioner terbuka ini jarang digunakan. Kenapa? Ditakuti. Karena akan muncul banyak jawaban yang abstrak.
Nah, memang itu tujuannya kalau kita mau berpositif thinking, memang itu tujuannya karena kita mau mengumpulkan kebutuhan. Tugasnya kita lah untuk melakukan klasifikasi nantinya. Gitu deh. Oke, sip. Nah, itu tentang pengujian. Oke. Apa kesimpulannya? Melakukan validasi dan melakukan pengujian itu tujuannya adalah menyempurnakan rekayasa. Ya, kalau kita melakukan validasi dan uji, ya karena kita mau mencari pembenaran. Penyempurnaan, bukan pembenaran, sorry. Penyempurnaan. Oke.